Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita dianugerahkan sehat kuat, bahkan berjumpa dalam renungan harian Resort Pulang Pisau hari ini bersama saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat Mantaren 1 Gereja Pandohop Resort GK Pulang Pisau. Hari ini Senin 16 Juni tahun 2025. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas kasih setia penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, membimbing, menyertai kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk boleh merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dari Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dunia ini kita tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, pintar, bahkan memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun, tak jarang juga dengan hal-hal luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang, seringkali mengarahkan pribadi seseorang pada akhirnya bersandar dan berpegang pada pengertiannya sendiri dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Firman Tuhan hari ini dalam Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, inilah adalah nasihat dalam konteksnya tentang ada banyak perbuatan-perbuatan, salah satu perzinahan yang terjadi pada zaman Raja Salomo. Nah, saudara-saudari, tentu pentingnya bagi kita kembali kepada satu-satunya pegangan dalam kehidupan, dalam kita melangkah berjuang, bertindak, memilih, dan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentu dengan apa yang kita memiliki, dengan pengetahuan, kepintaran yang kita miliki pada saat ini, tentu tidak akan mampu untuk melindungi, menjaga, memimpin kehidupan kita kepada kebenaran. Tak jarang orang jatuh dalam hal-hal perbuatan-perbuatan yang negatif, kepada perbuatan-perbuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini menasihatkan kita, mengingatkan kita pentingnya kita hidup berpegang, mengandalkan Tuhan, agar kita hidup berhikmat, agar pengetahuan, pengertian diberikan oleh Tuhan bagi kita, untuk membimbing, mengarahkan kita, untuk melangkah, berjalan, bahkan bertindak dan berbuat dalam kehidupan ini. Terlebih di tengah-tengah tantangan zaman ini, tidak hanya tegurannya kepada anak-anak kita, tetapi kita pun, terkhususnya orang-orang dewasa pun juga harus berhati-hati, di mana tanpa kita pungkiri akan terjadi yang namanya ketidaksetiaan dalam sebuah hubungan keluarga bersama dengan pasangan hidup kita, terlebih ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu,
Mari kembali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita dipimpin, disertai dalam kita menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan, dilukiskan dalam ayat yang keempat, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Artinya mengingatkan kita agar kita boleh senantiasa bersahabat karib, berelasi secara intim dengan Tuhan, Sang Sumber Hikmat itu. Menjadi satu kesadaran bahwa kita tidak mampu melangkah melakukan segala hal dalam hidup ini tanpa Tuhan. Oleh itu, bersaudaralah, hiduplah dalam kasih, bersahabatlah dengan Tuhan, dengan kita menjalin relasi hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga itu boleh menjadi kekuatan perlindungan bagi kita, agar kita terhalau dari hal-hal yang negatif di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari, biarlah firman Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang tetap terus setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah Tuhan, sumber hikmat dalam kehidupan kami. Tak Engkau biarkan kami hidup dalam kesesatan. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami untuk hidup dalam belenggu dosa. Oleh sebab itu, biarlah kami menyadari bahwa Engkau Allah sumber hikmat yang akan terus mencurahkan bagi kami, dan kami terus berpegang mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari kami, jemaat GKI Simpur, Gereja Pendohop. Engkau Allah pegang kendali, memberkati, memimpin kehidupan jemaat kami. Engkau memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, sawah ladang, kebun ternak mereka, cita-cita harapan mereka ke depan, bahkan anak-anak regenerasi kami, baik dalam masa tumbuh kembang, remaja, pemuda yang bekerja, yang sudah mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Engkau Allah yang terus pimpin langkah hidup, membimbing, menjaga, memelihara mereka, agar mereka tidak tersesat, jatuh dalam kebinasaan, melainkan didapati tetap hidup takut akan Tuhan. Diberkati majelis jemaat GKI Simpur bersama dengan penatua diakon, bahkan juga hamba Tuhan yang melayani, Pikaris, Gloria. Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka boleh dipimpin Tuhan, diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau menolong mereka dalam menunaikan tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat kami dalam setiap hal yang mereka rancangkan, lakukan, laksanakan dalam program-program penata layanan, pembangunan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Demikian Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan harian hari ini, berdoa bersama bagi kehidupan kami, agar Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dengan bijaksana melangkah, berbuat, bertindak, dan menjalani kehidupan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.